Berita miris dan memilukan datang dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Raya, balita usia 4 tahun meninggal pada 22 Juli 2025. Penyebabnya banyak cacing di tubuh korban. Raya sejak kecil diasuh sang nenek karena orang tuanya sakit-sakitan. Ibunya Endah, 38 tahun, diduga menderita gangguan jiwa, sedangkan ayah Raya, Udin, 32 tahun, sakit TBC. Pihak Rumah Teduh Sahabat Iin LSM yang mendampingi Raya menyebut bahwa Raya belum terdaftar sebagai pasien BPJS. Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Ulas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tanganin dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai long cost tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga datang kondisinya sudah sesak. Kemungkinan besar itu sehari-hari akan kontak dengan tanah, di mana tanah itu merupakan habitat, satu-satunya habitat dari cacing yang menginfeksi Raya. Nama cacingnya Ascaris, kita juga lihat di videonya ya. Nah, cacing Ascaris itu hanya bisa tinggal hidup di tanah. Halo, selamat datang di Expose Edukasi Kesehatan melalui podcast Puskesmas Selalong. Di sini, tempat di mana kita ngobrolin kesehatan dari yang receh sampai yang penting banget. Gak cuma seru aja, tapi juga bikin kamu makin paham soal hidup sehat. Langsung aja, yuk dengerin Sore Sehat dari Selalong. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga sudah dengar di media sosial digemparkan meninggalnya balita usia 4 tahun yang diakibatkan oleh kecacingan. Daerah Sukabumi, Jawa Barat. Mungkin kecacingan terdengar sepele. Ya kayak sekedar sakit perut, berat badan turun, tapi dalam kondisi tertentu infeksi cacing dapat menyebabkan kematian. Nah, kali ini kita bakalan kupas tuntas terkait kecacingan dengan dokter di Puskesmas Selalong, di mana nama dokter tersebut yaitu Dr. Durah Zati Yumna, akrab dipanggil Dr. Durah. Langsung aja kita sambut dokternya. Halo dokter. Halo Kak Bella. Apa kabar nih? Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng sahabat sehat kita nih. Iya. Nah, Dr. Durah ini dokter di Puskesmas Selalong. Tepatnya di klaster mana dok? Di klaster 3. Klaster 3. Nah, kita bakalan kupas tuntas tentang kecacingan tadi. Oke, mungkin kita pembukanya nih dok. Dari berita yang tadi itu yang viral kasus kecacingan sampai menyebabkan kematian. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, sebenarnya sih yang terjadi itu, aku kan juga ikut-ikut baca ya, namanya itu kan suatu kasus yang viral. Namanya kita kerja di Vaskes tingkat 1 masyarakat, jadi kan harus tahu berita-berita tentang seperti itu ya. Mungkin selama ini kalau menurut aku ya, masyarakat itu masih ya tidak terlalu memperhatikan tentang kasus kecacingan inilah ya. Cuman yang terjadi di Raya ini kalau nggak salah ya, pasiennya ya, yang dari Sukabumi bukan? Ya, Jawa Barat itu. Jadi dia memang kan kalau nggak salah itu yang setahu saya itu dia ini tinggal dengan orang tua yang dimana memang orang tuanya ini tidak bisa mengurus dia secara sempurna lah ya, karena kan ibunya ini kalau nggak salah memang ada masalah kejiwaannya, lalu bapaknya di sini itu kalau nggak salah dia dapat penyakit TB paru ya atau tuberkulosis, yang dimana juga mungkin Raya ini bisa tertular dari bapaknya juga, jadinya menyebabkan si Raya ini mempunyai imunodefisiensi atau penurunan imun, yang dimana mungkin kalau kita mikirnya kalau kecacingan itu paling ya paling apa sih, gatal pada bagian pantatnya gitu kan. Cuman kasus Raya ini kenapa bisa menjadi viral dan menjadi penting perhatian untuk kita, ternyata kasus kecacingan ini bisa loh menyebabkan kematian sampai separah Raya ini ya, kalau nggak salah sampai di lambungnya, sampai yang namanya cacing, kalau nggak salah cacingnya itu cacing gelang atau Ascaris lumbricoides ini bisa sampai ke dalam otaknya, itu yang menyebabkan dia jadi anti nafas, dianya jadi ya segala macam lah, jadi berobat fatal ya.
Yang sampai keluar dari mulut, dari hidung itu ya dok ya. Sampai kalau nggak salah tuh masuk paru-paru atau organ-organ lainnya. Jadi ya ternyata cacing tuh bisa sampai separah itu loh kecacingan itu gitu. Sebenarnya ini kecacingan tuh apa sih sebenarnya dok? Apakah cacingnya masuk atau gimana? Apa sebenarnya kecacingan gitu? Benar sih, cacingnya itu masuk. Cuman yang lebih awam ya kecacingan ya pastinya cacing tuh masuk ke dalam tubuh gitu ya. Iya. Atau kalau kita sih secara medisnya bilangnya ya infeksi. Jadinya cacingnya ini masuk melalui bisa jadi terkontaminasi dari tangan yang nggak higienis atau dari makanan yang kurang higienis atau bisa juga ya karena sebab lain dari udara juga bisa yang nanti menyebabkan telur cacing sih biasanya, bukan cacingnya langsung. Telur cacingnya dulu ya masuk. Telur cacingnya itu biasanya masuk ke dalam tubuh, apalagi kalau misalkan ditambah anak-anak yang misalkan imunodefisiensi, yang kurang gizinya gitu, itu pasti bisa menyebabkan cacingnya ini nantinya akan tumbuh di dalam tubuh anak itu. Yang dimana namanya cacing kan sifatnya parasit ya. Kalau parasit itu kan pasti sifatnya gimana ya? Kalau parasit itu berarti kan menumpang Inang. benar, menumpang inang. Jadi dia tuh akan memerlukan makanannya ya pasti dia ngambil dari proteinnya, dari protein kita atau bisa juga jadi dari sel darah merah kita. Jadinya dia menyebabkan infeksinya lebih lanjut gitu. Yang lebih singkatnya sih yang namanya kecacingan ya cacingnya masuk dalam tubuh gitu. Berarti tadi itu dokter ada menyinggung imunodefisiensi itu apa sih? Gimana sih? Imunodefisiensi itu adalah penurunan imun pada kondisi-kondisi tertentu. Biasanya itu diperantarai atau dipelopori ya sama penyakit-penyakit yang memang ada di dasarnya dulu gitu. Seperti misalkan sih TB paru yang bisa menyebabkan imunitas turun atau autoimun juga bisa ataupun misalkan pada penyakit-penyakit infeksi seperti yang lebih lanjut ya HIV atau B20 maksudnya gitu. Berarti tadi kan orang tuanya kan ada yang terinfeksi TBC ya. Berarti kemungkinan dia dipengaruhi terlebih dahulu TB-nya atau dia kecacingan duluan atau gimana? Kalau untuk hasil itu kan kita nggak tahu ya, cuman bisa jadi karena dari TB-nya secara langsung kan dia dapat dari orang tuanya atau dari bapaknya ya. Jadi sih kalau yang bisa kita ambil sih mungkin dari TB-nya ini bisa yang mendasari bahwa daya tahan tubuh si Raya ini mungkin kan berkurang, jadinya ditambah lagi dengan cacing yang ada, jadi ya satu kesatuan komplikasi gitu, makanya sampai separah itu kasusnya. Berarti nih dok tadi kan tadi dari makanan yang tidak higienis apa segala macam, berarti telur cacing itu bisa masuk dari yang tidak terlihat gitu dok? Iya, telur cacing itu biasanya kan dia itu bisa jadi dari pastinya kan kalau yang namanya cacingan itu kan fekal oral ya, masuk itu misalkan ada tinja yang terkontaminasi dari larva atau cacing ini. Biasanya pasti berhubungan dengan tinja ya, pasti berhubungan dengan tanah. Biasanya masuknya dari situ atau enggak menyebar lewat udara juga bisa dia masuk ke dalam tubuh maksudnya tubuh manusia ya atau tubuh anak-anak biasanya sih lebih rentan. Makanya kenapa dibilang anak-anak itu lebih rentan terhadap kecacingan ini? Karena biasanya anak-anak itu kan belum terlalu aware tentang personal hygiene ya atau pola gaya hidup yang higienis gitu. Kalau seperti orang dewasa kan mungkin kalau kayak kita mau makan ya pasti kita mikir harus cuci tangan dulu. Terus kita nggak akan lah makan sesuatu yang nggak harus dimakan, misalkan habis main pasir atau main tanah terus kita gigit-gigit gitu kan nggak mungkin gitu sih. Atau enggak biasanya anak-anak tuh main di pasir, kan ada juga namanya cacing tambang. Cacing tambang itu bisa juga masuk dari situ karena dari anak itu nggak pakai alas kaki, kena larvanya gitu. Nah itulah bisa tumbuh jadi cacing tambang dari situ sih. Sebenarnya tuh jenis cacing apa aja sih yang bisa menginfeksi tubuh kita manusia itu? Sebenarnya jenis cacing itu banyak, hampir semua jenis cacing itu bisa masuk dalam tubuh manusia ya. Cuman sih beberapa yang memang sering itu adalah kayak cacing kremi gitu ya. Kalau orang awam sih bilang cacing kremi ya. Lalu ada cacing gelang yang seperti kasus Raya. Terus ada cacing tambang yang tadi saya jelasin tuh, yang kalau misalkan dia tuh biasanya bukan hidup ya, larvanya itu ada di pasir, biasanya di pertambangan, di tempat-tempat yang memang seperti tambangan ya ada pasirnya gitu. Bisa juga satu lagi biasanya
cacing kremi ya tadi udah ya. Ada, kremi. Banyak sih sebenarnya cacing-cacing lain, tapi ya 3 jenis cacing itu sih yang sering menginfeksi kita gitu. Oke. Gejala mungkin nih kan tadi kita taunya gejalanya tuh ya kayak gatal-gatal di bagian pantat tadi ya dok ya. Mungkin ada nggak gejala lain yang harus kita awarekan? Mungkin nggak ada gejala gatal-gatal, ada gejala lainnya gitu dok? Banyak sih. Yang namanya cacing itu kan tadi kan aku jelasin fekal oral ya. Iya, Jadi fekal semua oral. akan masuk melalui mulut. Ya. Mulut itu kan pasti masuk ke dalam pencernaan. Pastinya di pencernaan itu banyak. Bisa jadi dia menginfeksi di ususnya, bisa jadi menginfeksi di lambungnya. Jadinya pasti akan ada keluhan ya mual muntah, diare gitu, diare berkepanjangan, mual muntah. Tapi biasanya yang lebih spesifik itu adalah saat dia itu BAB ya. Itu ada keluar seperti apa ya, kayak cacingnya ya, tapi bentuknya biasanya sih masih kecil-kecil tuh, seperti putih-putih kayak apa ya mungkin ya, kayak Yang kecil pendek gitu kan dok? ya seperti bentuk-bentuk nasi gitu ya, putih-putih gitu. Jadi saat dia lagi BAB biasanya ada timbul, bukan ada timbul, ada saat dia BAB keluar juga ada cacing-cacing seperti itu. Tapi sih memang yang paling sering itu ya ditemuin ya pasti gejala-gejalanya ke arah gastrointestinal sih atau ke arah pencernaan. Tapi bisa juga sih misalkan kita temukan anemia, karena kan cacing itu bisa juga masuk ke tubuh dan memakan yang tadi aku jelasin ya, protein dan juga zat besi dari si pasiennya atau si inangnya dia gitu sih. Tadi itu kan dokter ada ngejelasin kalau yang paling beresiko itu anak-anak ya. Misalnya kita sebagai orang dewasa udah cuci tangan, udah PHBS, bisa nggak itu kita tertular cacing? Cacingnya. Tadi aku lupa nyampaikan satu lagi, ada cacing yang biasa juga, itu cacing pita. Nah, itu gimana? Ya bisa jadi yang tadi Bella sampaikan kan, kalau misalkan bisa nggak orang dewasa kena juga cacingan gitu ya? Bisa juga. Karena kan cacing itu ada tadi satu jelasin kan cacing pita. Cacing pita itu biasanya ada di daging yang kurang higienis atau kurang masak ya biasanya. Itu ada 2 macam sih, bisa di daging sapi atau nggak bisa daging babi gitu. Bisa jadi ya mungkin dalam pemasakannya kurang matang, kurang higienis, adalah cacing itu menumpang inangnya di dalam daging tersebut, ya bisalah kita orang dewasa kenanya. Gitu. Berarti lebih baik kita makan daging itu, daging merah berarti ya, yang mateng lah ya dok ya. Kalau biasanya kita suka makan telur setengah mateng, kalau telur itu gimana? Kalau telur sih, kalau untuk kejadian cacing sih, setahu aku ya selama aku belajar ini, belum pernah ada sih cacing menempel di sana. Tapi kan telur setengah matang itu kan bisa jadi berdampaknya sama bakteri, bisa jadi ya. Karena kan dia kurang higienitas juga gitu. Lebih baik sih telurnya matang. Oke. Terus berarti tadi makanan yang tidak matang bisa menjadi sumber infeksi cacing juga, kan? Gimana cara paling sederhana untuk mencegah kecacingan ini dok? Pada dewasa dan anak-anak maksudnya? Boleh. Bagusnya sih memang kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Ya bagusnya sih kita coba untuk konsumsi rutin obat cacing per 6 bulan. Sekarang kan udah banyak tuh dijual juga sih di apotek bebas ya, obat cacing yang memang khusus untuk dewasa sama obat cacing khusus anak-anak. Terus juga ada juga sih obat cacing yang untuk anak tuh biasanya bentuknya sirup. Jadi kan nggak ada alasan gitu kalau untuk anak-anak nggak mengkonsumsi obat cacing gitu. Menurut aku sih lebih bagus kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi tetap harus pencegahannya ya minum obat cacing. Oke, berarti obatnya ini nggak perlu diresepkan dari dokter? Gimana? Nggak perlu juga sih. Biasanya sih dia dijual bebas bisa. Oke, berarti teman-teman itu ingat. Tadi dokter juga udah bilang lebih baik kita mencegah daripada mengobati, minum obat cacing 6 bulan sekali ya dok ya tadi ya. Bisa beli ke apotek terdekat. Nah misalnya nih dok, kita nih udah minum di Januari. Terus kita berarti diminum lagi di Juli ya? Ya. Kalau di Juli itu kita lupa bolehkah? Di Agustus baru ingat, nah diminum atau gimana? Dia sih bentuknya kan sebagai bentuk pencegahan ya Kak Bella, bukan seperti bentuk vaksinasi yang memang harus teratur waktunya atau imunisasi. Jadi sih aman-aman aja. Yang penting kita ingat lebih baik kita minum daripada melewatinya gitu. Oke, pas ingat langsung aja minum gitu ya. Betul. Oh ya, misalnya nih dok, kita kelebihan tadi minum obatnya. Misalnya nih kan kita minum di Desember ya. Desember, berarti bulan selanjutnya kan di pertengahan bulan depan tuh misalnya kita
Juni minum. Ternyata kita mau lupa nih udah minum satu tahun ini udah minum 2 kali apa belum? Di akhir November itu kita minum lagi. Itu masih kategori aman atau kelebihan dosis? Tapi minumnya sesuai dengan dosis yang ada ya, maksudnya gitu. Cuma kita lupa nih ternyata ini udah 2 kali minum atau belum ya gitu. Ya kayak tadi aku sampein sih kan bentuk seperti kita minum vitamin aja. Vitamin itu kan bentuk pencegahan ya buat daya tahan tubuh kita. Sama seperti obat cacing ini. Yang penting sih nggak langsung 1 kali minum langsung 2 tablet langsung minum kan. Jadi kalau misalkan 1 tablet tapi misalkan lupa atau dengan alasan misalkan lupa atau yang lainnya, ya aman-aman aja sih. Itu kan bukan suatu obat yang memang harus teratur sekali dosisnya gitu, nggak boleh berlebih atau gimana, enggak. Itu masih aman berarti masih ya. aman. Dan kalau obat cacing itu kan untuk mencegahnya berarti. Kalau kita udah terinfeksi cacing, itu kita harus berobat gimana? Minum obat atau apa gimana? Bagusnya sih kalau misalkan teman-teman sekalian nanti misalkan ada saat lagi misalkan ya ada gejala-gejala yang tadi kita sebutkan, misalkan ada mual muntah hebat, lalu tiba-tiba berat badan, apalagi untuk anak ya, kita lebih concern ke anak ya. Apalagi pada saat anaknya ini, kok kayaknya anaknya ini pertumbuhan dari berat badannya kurang lama naiknya. Misalkan ya, pada anak ini kok saat misalkan posyandu ya, karena kan mungkin masyarakat sekitar kan biasanya tahu berat badan anak, timbang berat badan itu kan biasanya di posyandu ya. Misalkan tiap bulan itu kok nggak naik-naik, lalu misalkan dia ini kok sering mual muntah hebat, diare, lalu sekalinya itu memang ditemukan adanya yang tadi kita cerita ya, kita udah pernah jelasin sebelumnya, aku jelasin sebelumnya kalau ditemukan misalkan ada si cacingnya langsung, gitu, cacingnya langsung yang bentuknya seperti tadi sih yang aku bilang nasi itu kan kecil-kecil dulu kecil-kecil kan? putih-putih gitu, bagusnya sih langsung datang ke dokter atau ke vaskes layanan primer pun boleh, ke puskesmas terdekat, atau ya kalau mau langsung datang ke dokter anak juga boleh ya. Pokoknya sih harus mencari pertolongan ke medis gitu. Oke. Lalu menurut dokter, tanda-tanda yang paling harus waspada segera, nggak ada kayak toleransi lagi, harus segera ditangani dari kecacingan ini apa sih? Pastinya ya kalau udah tanda-tanda komplikasi berat ya, misalkan sih, aku sih nggak berharap ya kalau misalkan masyarakat tuh mikirnya kalau udah kayak gitu langsung dibawa. Yang pasti yang tadi aku jelasin kan dari awal kita harus tahu dari pencegahannya dulu. Kita pencegah, misal memang didapatkan adanya gejala-gejala karena cacingan yang tadi aku jelasin, ya bagusnya kan lebih cepat lebih baik pertolongannya gitu. Jangan sampai seperti kasus Raya ini terulang lagi. Jadi sih yang harus segera biasanya sih ya anaknya nggak mau makan minum, lesu, lalu ada penurunan kesadaran, amit-amit ya. Terus ada mual muntah hebat, muntah-muntahnya yang hebat. Lalu misalkan bahkan ya tadilah anaknya cenderung tidur, lemas. Nah, itu sih memang udah suatu kewajiban harus dibawa daripada berefeknya fatal gitu sih. Kalau yang dari kasus Raya ini dok, berarti dia sebenarnya udah ada tanda-tanda dari awal, cuma karena ya keterbatasan orang tua jadi nggak dibawa ke vaskes gitu ya? Ya betul. Kalau menurut aku kan karena memang orang tuanya ini nggak bisa terlalu concern atau nggak bisa aware ya sama Rayanya sendiri, karena ya seperti kita tahu lah ya keadaannya mamanya memang dengan gangguan mental, lalu bapaknya juga mungkin dengan keadaan sakit yang ya kurang lah namanya untuk memperhatikan si Raya ini. Lalu ya mungkin karena dari awal dia mungkin ada gejala-gejala ke arah sana gitu, misalkan perutnya yang udah buncit, karena kan seperti aku baca sih ya, ada dia tuh memang perutnya tuh memang sering dilihat orang tuh kok lebih besar dari anak-anak biasanya, tapi badannya kering, kurus, kering gitu ya. Mungkin dari awal memang udah ada tanda kesana, cuman kan karena memang keluarga intinya mungkin ya kurang concern atau kurang aware ke arah sana, jadi ya ditemukannya yang saat udah parah gitu ya, saat udah berkomplikasi lebih lanjut gitu. Berarti ini sebenarnya kalau misalnya emang keluarganya yang kurang concern, kita sebagai masyarakat juga sebenarnya harus waspada, gimana ya, peduli kayaknya ya dok ya, peduli dengan sekitar lah gitu kan ibaratnya. Pastilah, apalagi kan ya maksudnya kita bisa ngelihat langsung lah ya, tetangga samping kanan kiri misalkan dengan keadaan kayak gitu ya, harus lebih concern juga lah. Terus dok, misalnya kan dia awalnya gejalanya udah ada nih di dalam tubuh, gimana sih cacing tuh bisa menetap? Tadi kan dimakan proteinnya apa, dia tuh
dia berkembang biak juga kah? Atau memang udah banyak masuk atau gimana? Jadi saat cacing itu pertama kali masuk kan dia dalam bentuk larva ya. Nah, larva itulah nanti akan tumbuh ya seperti berkembang biak. Biasa sel-sel juga kan sama ya, hewan-hewan biasa. Pertama kali mungkin larva itu seperti telur lah ya. Lalu nanti dia menetas. Dia itu kan biasanya langsung menetap di dalam usus ya, atau dalam pencernaan biasanya. Ya dari situlah nanti dia berkembang biak sampai mungkin ya kasus Raya ini ya sampai ke otak, sampai ke paru-paru, sampai beribu-ribu cacing yang ditemukan kan, sampai cacing itu kayaknya udah nggak ada space lagi untuk tempat di dalam tubuh sampai keluar dari mulut dan hidung kalau nggak salah ya, kalau aku baca tuh gitu. Oke, Dok, mungkin selama dokter dinas di Puskesmas Selalong ada nggak menerima pasien yang kecacingan gitu? Ada gejala-gejala yang ke sana? Arah cacingnya? Kalau ke arah cacing sih selama ini sih belum ada ya gejala yang spesifiknya yang tadi aku cerita. Tapi kalau dari segi gizi sih ya, gizi buruk itu sih ya banyak sih. Bukan gizi buruk ya, ada sih yang gizi buruk, ada juga yang gizi kurang. Biasanya sih makanya aku lakukan tata laksana kan. Biasanya sih ya pencegahannya salah satunya kita kasih obat cacing. Karena kita takut, apalagi HB-nya udah rendah biasanya ya. Itu kan takutnya menandakan ya berarti kemana HB-nya ini bisa pergi. Kalau nggak ada perdarahan, kalau nggak ada apa, berarti kan takutnya ada cacing dalam tubuhnya. Gitu. Takutnya sih. Tapi kalau untuk yang kecacingan benar-benar nyata dia datang dengan adanya yang tadi aku sebutin, misalkan menemukan langsung cacing yang kecil-kecil itu sih nggak ada sih, atau nggak ada cacing yang keluar dari hidung atau mulut sih belum ada. Jangan sampai ada lah ya Dok ya. Jangan sampai ada lah. Langsung ditangani untuk gejala-gejala awal. Jadi kayak ibaratnya kita deteksi dini langsung gitu ya Dok ya, deteksi dini dicegah langsung gitu ya Dok ya. Oke, menurut dokter apa sih pelajaran penting dari kasus viral si Raya ini? Pelajaran penting sih pastinya untuk peran orang tua kali ya, gitu. Kalau menurut aku, apalagi aku sendiri kan ya udah jadi orang tua sih, walaupun anak aku baru 1. Jadi ya mungkin concern kita adalah, oh ternyata kecacingan itu bisa menyebabkan separah itu. Pasti selama ini sih, apalagi usia-usia, mungkin kalau usia sekolah di sini udah banyak program dari pemerintah setempat kan, kasih obat cacing per 6 bulan gitu. Ke SD, SMP biasanya seperti itu kan. Kalau SMA sih biasanya bisa langsung beli sendiri langsung di apotek gitu kan. Kalau menurut aku sih concernnya itu ya, kita ternyata pada deteksi dini itu atau pencegahan dari kecacingan ini bisa lo minum obat di bawah usia dari 10 tahun, misalkan usia 2 tahun udah bisa langsung kasih obat cacing. Karena ya yang kita tahu lah, penularan cacing itu kan sangat anak kecil itu sangat bisa lebih rentan mudah, sangat rentan terjadi pada anak kecil. Jadi kita udah ngobrol banyak ya panjang kenapa bisa sampai anak kecil itu lebih rentan daripada orang dewasa gitu sih. Oke, terakhir nih dokter, mungkin untuk ada nggak satu pesan singkat dari dokter untuk masyarakat kita terutama di Selalong ini agar nggak nganggap kecacingan itu hal sepele gitu Dok? Mungkin sedikit kata-kata kali ya. Dengan cegah kecacingan, kita bisa memajukan anak bangsa. Masya Allah, keren. Terima kasih dokter. Ternyata kecacingan itu bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bisa mempengaruhi tubuh kembang anak ya Dok ya. Oke. Betul. Nah, kalau tadi kita udah dengar nih dari sisi dokter, terima kasih waktunya dari dokter udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sekarang kita mau dengar nih ceritanya langsung dari lapangan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dengar langsung dari dokter di Puskesmas Selalong dari sisi medisnya. Di samping saya sekarang sudah ada Saudara Tri Angela Palma, STRKes, atau biasa akrab kita panggil dengan Bang Eng. Beliau itu penanggung jawab program pembagian POPM, bagian obat cacing gitu ya di Puskesmas Selalong. Langsung saja mungkin, halo Abang. Halo Bella. Oke Bang. Boleh kenalan dulu nih Bang. Boleh. Di Puskesmas ini Abang di bagian apa? Abang di laboratorium sekaligus bagian pemegang program kecacingan. Oke, bagian program kecacingan. Ya. Mungkin kan nama programnya POPM ya Bang? POPM. Itu apa sih POPM itu? POPM itu pemberian obat pencegahan massal. Jadi kalau untuk kecacingan tuh pemberian obat cacing secara massal gitu. Gitu. Lalu menurut Abang, kenapa sih
penting pemerintah harus ada program ini? Penting karena untuk mencegah penyakit, banyak penyakit seperti anemia tadi kan yang dijelaskan Bu Dokter. Terus penurunan gizi, dan juga yang paling penting untuk mencegah kemampuan menurunnya belajar anak-anak di sekolah. Biar Itu lebih penting. fokus gitu. Ya, lebih fokus karena kalau dia kena kecacingan, jadi kan kurang fokus dia karena nutrisinya kurang. Terus anemia kan, kekurangan, jadi lemas gitu kan. Kayak gitu, Bel. Oke. Sebenarnya sasarannya nih ini siapa aja sih untuk di wilayah Selalong? Mungkin anak sekolah kah? Hanya anak sekolah kah? Atau ada di posyandu juga? Atau masyarakat umum? Untuk sasaran dia tuh dibagi prasekolah dan juga sekolah. Jadi kalau untuk yang prasekolah ini dari usia 12 bulan sampai 59 bulan. Jadi kalau yang untuk anak usia sekolah itu dia dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Berarti usia SD Ya, sampai SMP ya? 12 tahun 12 itu? tahun dari kelas 1 SD Oh sampai iya, kelas 6. kelas 6 ya Bang. Untuk yang SMP? Oh, SMP udah enggak kayaknya. enggak ya? Karena mereka udah bisa perilaku hidup bersih dan sehat lah menurut kita kan. Oke, udah lebih remaja Ya, lebih remaja lah ya. memperhatikan kesehatan lah. Oke. Terus kalau ini kan program pemerintahnya POPM itu dilaksanakannya tuh berapa kali gitu, Bang? Kalau untuk POPM ini kan tadi mungkin udah dijelaskan Ibu Dokter juga tadi kan. Dia 6 bulan sekali. Oh, berarti tetap sama pembagian obat ya, cacingnya. Jadi kalau setahun itu 2 kali maksimal. Setahun 2 kali Ya. gitu ya. Ada kendala nggak saat membagikan obat cacing? Mungkin ada siswa yang nggak masuk, terus atau ada yang obat cacingnya nggak diminum atau apa gitu kendalanya gitu, Bang? Untuk kendala selama ini sih nggak ada kendala yang banyak sih. Paling penyesuaian jadwal dengan anak SD kadang kan pas mereka libur gitu kan. Oh, jadwalnya pas libur. Atau pas mereka lagi ujian, gitu. Biasa beberapa kali tuh bentrok. Jadi yang kelas 6 tuh nggak dapat obat karena udah selesai ujian. Jadi itu gimana kalau kayak gitu ngatasinya? Jadi nggak dibagikan tuh. Oh, karena tadi kelas 6-nya udah lulus gitu lulus, ya. Oke, berarti nanti dari peran dari orang tuanya juga pengaruh berarti ya, Bang ya. Edukasi dari orang tua lah biasanya. Oke. Untuk misalnya nih pas pembagian nih kan tadi obat cacing si anak nih nggak masuk itu gimana penanganinya? Oh, kalau anak yang nggak masuk biasa kita titip ke guru. Kalau nggak guru titip ke teman, kasih ke dia. Oke. Dari tim puskesmas ini ada nggak tindak lanjutnya, misalnya udah membagikan obat cacing nih, gimana ya, kayak ibaratnya dilaporkan lagi ke puskesmas kah atau mendata kah atau gimana? Biasa setelah membagi obat cacing, kita tuh buat laporan untuk dinas. Berapa orang yang sudah dibagikan, berapa orang yang belum, sekolah mana aja yang udah dibagikan, terus posyandu mana aja yang sudah dengan yang belum. Terus tata laksananya di mana? Di sekolah berarti ya, di sekolah itu gimana? Dibagikan terus diminum obat cacingnya kah? Atau gimana? Atau ada sosialisasi gitu kah atau apa? Biasa kalau sosialisasi kita gabung dengan yang punya program lain, biasa dari Kesling atau dari program lain tuh kayak ada yang program yang punya bersih-bersih lingkungan sekolah, sekalian mereka sosialisasi kan, sekalian dengan yang bagi obat cacing. Kalau yang bagi obat cacing ini dia minumnya di rumah. Jadi dibawa pulang, nggak diminum di sekolah gitu. Berarti kalau misalnya itu dia dijelasin berarti gitu si anak-anaknya tuh? Ya, sebelum dibagikan kita
masuk ke ruangan dulu kan. Ya. Terus kita jelasin cara minumnya, waktu minumnya, begitu. Oke, berarti ini ada peran penting juga dari orang tua untuk mengawasi anaknya udah dapat obat cacing dan diminum gitu ya. Ya, ya, sangat ada peran orang tua. Terus siapa aja yang bantuin nih, Bang, di di lapangan? Cuma petugas lab aja, petugas puskesmas aja kah? Ataupun adakah kader posyandu atau guru-guru yang ikut membantu? Tapi kalau untuk pas kita udah nyampe di tempat kayak di sekolah, guru berperan penting membantu. Biasanya mereka ngumpulkan anak-anak, terus kasih arahan ke anak-anak. Biasa kan yang anak-anak kelas 1 nih kan, kelas 2 nih agak susah nih kan, agak susah dibilangin kan. Jadi guru yang kadang bantu membagikan, ngasih absen begitu. Kasih ngarahan gitu ya. Kasih arahan. Kalau di posyandu berarti diarahkannya dari petugas. Kalau posyandu lebih enak karena Oh, ada orang tuanya. ada orang tua. Jadi kita langsung kasih ke orang tua aja obatnya. Jadi kita jelaskan ke orang tua minumnya kapan. Biasa juga di posyandu nih ada beberapa yang kita temukan orang tuanya udah sadar, Bel. Jadi udah dikasih obat cacing. Oh, dia udah paham. Dia udah paham. Misalnya ini belum, saya belum nih, ini udah gitu ya. Biasanya mereka jelaskan anak saya udah minum. Jadi kita enggak kasih obat. Oh iya, karena takutnya berlebihan jadi ya. Dari puskesmas ini kan ada program bagi obat cacing. Kalau misalnya dari orang tua itu kan tadi kata dokter kan bisa beli bebas ya. Berarti itu nggak masalah kan? Nggak masalah asal dia ngomong gitu ya. Ya, ngomong dan nggak berlebih dosisnya. Okay. Kan mereka dijelaskan juga nanti 6 bulan sekali minum obatnya. Oke. Boleh itu nggak spill merek yang dipakai? Boleh nggak ya? Oh, nggak usah. Kalau di puskesmas ya, yang punya puskesmas ya. Oh, yang punya puskesmas ya. Yang punya puskesmas apa yang dibagikan? Kalau obat yang di puskesmas kita punya albendazole. Albendazole itu ya. Oh ya, yang kandungannya. Ya. Itu dosisnya berapa? Satu itu kah atau dipotong kah? Kalau untuk anak yang berapa tahun ya? 2 tahun. Dia setengah. Jadi 200 miligram. Tapi kalau untuk yang 6 tahun sampai yang 12 tadi. 12 tahun itu 1, jadi 400 miligram dia. Bentuknya itu tablet ya. Oh iya, rasanya gimana, pahit nggak, Bang? Yang albendazole nih bisa dikunyah dia, manis. Oh, manis. Iya, manis. Berarti ini dari petugas programnya tuh yang mencatat kalau misalnya siapa aja yang udah, siapa aja yang belum gitu kah? Biasanya kita yang catat, Bel. Setelah bagi obat nih, kita minta absen biasanya dari guru. Kita kumpulkan dari kelas 1 sampai kelas 6, terus kita rekap, terus kita pisahkan umurnya. Yang ini kelas ini umur berapa ya? Nah, terus itu kita rekap, itulah jumlahnya berapa yang udah dikasih. Biasanya sih di slalom selalu dapat semua sih, dari posyandu sampai SD. Oh, berarti terpantau lah ya. Terpantau. Berarti dari tim puskesmas ini udah sangat maksimal untuk mencegah dari kecacingan tadi itu. Terus ada nggak dari Abang hal lucu mungkin di lapangan terkait bagi obat cacing atau biasanya? Kalau hal lucu awal-awal dulu mungkin ya. Apa? Karena kita ngikutkan, jadi waktu itu belum jadi pemegang program kecacingan. Ya. Jadi masih ngikut. Jadi PSS satu sekolah itu kita kumpulkan, jadi cek di lab kan. Jadi seharian jadi cek PSS, baunya kemana-mana. Ya Allah. Itu ya sih paling berkesan. Berarti cek PSS di lab puskesmas Slalom satu sekolah itu. Satu sekolah. Ya. Itu nggak ngambil sampelnya di Kejak atau sebanyak-banyak itu? Dibawa yang dari sekolah itu kan dikasih kantong kan. Jadi kita sendiri yang pilah lagi itu. Iya. Nanti kita pilah lagi kan. Nah,
Oh, ternyata program bagi obat cacing ini nggak hanya bagi obat cacing, ternyata ada screening fesesnya juga. Ya, Ya. untuk mengetahui ya, telur cacing tadi kan. Telur cacingnya. Ya, telur cacing. Tapi sekarang udah enggak lagi karena kita langsung bagi obat ya. Oke, 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 oke. Ada nggak apa namanya pesan untuk orang tua? Kenapa sih penting menurut abang di lapangannya, lebih paham mungkin di lapangan? Kenapa sih penting harus minum obat cacing dari abang sendiri? Kenapa penting minum obat cacing ya? Pertama untuk biar tumbuh kembang anak ini bagus. Ya. Nah, jadi harus minum obat cacing biar enggak mengganggu itu tadi nutrisi, gizi, dan juga mencegah anemia dan sebagainya. Biar kemampuannya belajarnya meningkat, biar tidak terganggu oleh penyakit yang disebabkan kecacingan tadi. Terus harapan abang nih, harapan abang untuk pelaksanaan POPM ke depannya di wilayah Puskesmas Lalong apa? Mungkin masih ada kurangnya misalnya nih. Apa sih harapannya ke depannya supaya mungkin lebih bagus lagi, lebih aware lagi untuk mencakup semua masyarakat yang ada di Selalong gitu? Kalau kekurangan ya pasti tetap ada kekurangan ya. Tapi kalau untuk kedepannya semoga ini kan mungkin di bulan 11 ya, 11 akhir nanti ada pembagian untuk yang kedua kalinya. Oh, tahap kedua ya? Tahap kedua. Semoga inilah berjalan lancar lah. Tidak terganggu dengan jadwal pas siswa lagi libur atau apalah gitu. Yang penting obatnya dapat dibagikan dan anak-anak bisa dapat semua. Dan diminum. Dan diminum ya. Pastinya harus gitu. diminum ya Ya. Bang. Ternyata obat cacing itu ndak pahit. Ada yang tidak pahit, mungkin ada yang pahit kali ya. Kayak Merek lain ya. merek lain mungkin ada ya. Ada yang pahit. Ada. Jadi kalau yang untuk anak yang dari puskesmas bagikan itu nggak pahit, bisa dikunyah juga. Jadi nggak bikin mual gitu ya Nggak. Bang. Manis dia. Wah, luar biasa sekali ini yang udah dilakukan tim puskesmas untuk mencegah kecacingan, mulai dari bagi obat, terus edukasi PHBS di sekolah, di masyarakat ya Bang. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Eng. Oke, sama-sama. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin, ada yang kurang apa gitu? Nggak ada sih, cuman mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata lah. Oh, enggak, pasti dimaafkan. Oh, Pak, ini kita berbagi. Kalau kita nggak gini, kita nggak tahu gimana cara pencegahan dari Puskesmas Lalong kan, Bang. Oke, siap. Kadang kita baru merasakan betapa pentingnya satu hal kecil ketika sudah ada nyawa yang melayang. Kecacingan mungkin teranggap sepele, tapi itu bisa menjadi ancaman yang berat, yang mematikan bahkan jika kita mengabaikannya. Jadi, mulailah dari diri sendiri, jaga kebersihan, perhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, dan jangan tunggu sakit baru kita peduli. Karena mencegah jauh lebih sederhana daripada kita menyesal nantinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap waspada, sayangi hidupmu. Dari Selalong untuk kamu yang mau hidup lebih sehat. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter dan Abang Eng.